Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum bitahiyatil Islam wa tahiyatul barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan wa ja'ala syahrul maghfirah. Asyhadu an la wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min ahwalil yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu rahmatan lil alamin kaffa, amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada hentinya kita untuk memuji dan berterima kasih kepada Allah karena di tahun ini, di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat iman, begitu pula dengan nikmat yang sangat mahal yaitu kesehatan hingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Kemudian salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dijadikan sebagai khatamul anbiya, begitu pula dengan suri teladan terbaik, dengan budi pekerti yang agung yang bila dimilikinya. Nah, hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini saya hanya mengangkat dalam sebuah hadis bahwasanya kata Nabi ada 4 golongan yang sangat-sangat dirindukan oleh surga. Sebutkan al-jannatul mustaqatu ila arba'ati nafari. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Nah, jika kita sendiri yang rindu dengan surga, banyak yang mengakui bila rindu dengan surga, ingin memasukinya, walaupun sudah mendapatkan izin dari Allah, belum tentu kita diterima oleh surga itu. Maka dengan golongan ini kata Nabi, yang pertama adalah talibul Quran. Orang-orang yang sering membaca Al-Quran dijadikan sebagai betul-betul pedoman hidupnya sampai didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun di luar bulan suci Ramadan itu sudah mendapatkan pahalanya, wa asyara asruha, bahwasanya bahwa 10 pahala kebaikan yang dia dapat dalam per hurufnya. Dan hadis disebutkan bukan hanya saja wa harfun alif, wa harfun lam, wa harfun mim. Alif lam mim. Jikalau 10 kali 3 maka 30 pahala kebaikan yang kita dapat. Itu di luar bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kalau di dalam bulan suci Ramadan ini orang-orang yang senang membaca Al-Quran, maka fa inna 'abdatul darajah, maka sesungguhnya Allah akan mengangkat hambanya, orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan di antara dengan 1 huruf ini menjadi sab'ami'atin wa amsalihha, menjadikan 700 pahala kebaikan yang dia dapat dalam per huruf-hurufnya. Jika baru 3 huruf saja kita baca betul-betul dengan kita ikhlas untuk membacanya, maka kalau 700 kali 3 maka 2100 pahala kebaikan yang kita dapat. Nah, di mana di bulan ini adalah bulan yang keberkahan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah ampunan di dalamnya. Orang yang berinfak, bersedekah, bahkan orang-orang yang membuat kebaikan yang paling tidak dengan nasihat-nasihat kebaikan, semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai kebaikan itu. Nah, bagaimana seiring dengan pergeseran nilai zaman ke zaman ini, banyak anak-anak saat ini terkadang kalau orang tua kita dulu biasanya kalau sudah mengaji diangkatkan air kepada gurunya, itu dulu. Dan biasanya dan memang penurut. Dan memang orang tua kita dulu itu kalau masalah ilmu itu sangat minim. Tapi kalau akhlaknya dengan tradisi budaya itu sangat dihargai. Nah, kenapa saat ini terkadang sebagian anak-anak kalau disuruh diperintahkan untuk mengaji, apakah di masjid, apakah di rumah guru, apakah di tempat segala macam, biar saat ini terkadang sebagian anak-anak kita itu terkadang sudah melawan, bahkan mau mengaji kalau ada diberikan upah atau uang.
Nah, beberapa peneliti, salah satunya Yusuf Qaradawi, mengapa demikian dalam saat ini banyak anak-anak sebagian melawan orang tuanya. Karena kenapa? Karena salah satu di antaranya bahwasanya seorang ibu-ibu itu terkadang bila mana dia sudah lahiran, maka dia terlalu cepat untuk memberikan ASI yang namanya susu sapi. Dalam Al-Quran jelas, dalam surah Al-Baqarah 233 disebutkan wal walidatu yurdina aulahunna haulaini kamilain. Diperintahkan ibu-ibu itu untuk menyusukan anaknya minimal 2 tahun penuh. Tidak mungkin Allah mengatakan 3 bulan saja, 6 bulan. Dan Al-Quran disebut beberapa surah di dalamnya kamilain 2 tahun penuh, bahkan melebihi daripada itu. Maka Profesor Dr. Yusuf Qaradawi sebagai mantan ulama internasional di Qatar, beliau meneliti tentang ayat ini saja. Nah, mengapa Allah mengatakan demikian? Nah, ternyata diteliti diperbandingkan, kalau memang anak itu betul dia mengasihkan anaknya kepada ibunya 2 tahun penuh, bahkan lebih daripada itu. Dan bila mana anak itu kelak dia besar, taruhlah dengan usia 9 tahun saja, walaupun anak itu bandel nakalnya, tapi kalau orang tuanya yang tegur, maka dia dengar 2 kali tegur, 3 kali tegur, maka anak itu akan diam dan langsung lari ke pangkuan kedua orang tuanya. Apalagi kalau ada tamunya, biasa bercilaki mata anaknya, mengerti itu anak. Itu bagi yang betul-betul sempurna penyusunnya. Nah, kalau susu sapi kamu, dibalik ini dalam penelitian kesimpulannya, biasa itu sebagian ibu-ibu kalau lahiran baru 3 bulan lahiran mau makan pansip yang pedis-pedis, mau makan bakso, bahkan minaga sampai level 33 yang ada di pasar Nampu. Iya. Karena dia ketika dia makan yang seperti ibu, maka seorang ibu ini khawatir kalau dia memberikan ASI-nya kepada anaknya, maka anak itu akan sakit perut kalau tengah malam. Maka dia kalau makan ditebuslah dengan susu sapi. Nah, disimpulkan kalau terlalu cepat dan bila anak itu kalau dia besar, taruh dengan usia yang sama yang tadi disebutkan 9 tahun, biar ditegur itu anak-anak. Ada tamu tak di rumah dicilaki mata, maka anak itu daerah sekarang langsung mengatakan, Pak, kenapa mata itu? Iya. Lari-lari misalnya ada tamu tak di masjid, misalnya 2 kali, 3 kali ditegur itu anak tidak akan diam. Bahkan 10 kali ditegur itu anak tidak akan diam, Pak. Itu perbedaannya. Itu jadi diam kalau sapi yang tegur. Maksudnya apa? Kita bisa lihat sekarang. Dulu kalau kita sekolah baru suaranya motornya berutak, takut mati. Bahkan kita takut saja kalau naik di akhir segala macam, takut bilang ada pelanggaran, takut sekali. Tapi dia perbedaan anak-anak sekarang. Ya, dia gembira kalau disebut namanya kalau dihukum. Bahkan baru masuk di pagar, tidak bilang misalnya Pak, apa dia bilang disebut kami Tommy, Pak, memang itu Pak. Bahkan ada juga gurunya dipanggil Besti Tommy. Iya, itu di era sekarang. Ada yang bertanya di majelis taklim di Maros, Ustaz, bagaimana kalau anak saya sudah terlanjur nih? Taruhlah usianya sudah kelas 3 SMP. Apakah perlu diamalkan kembali saya asihkan anakku 2 tahun penuh? Jangan ibu, besar ini. Ya, maka ulama mengatakan tidak perlu diasihkan kembali. Cuma hanya 2 amalan yang perlu disikapi. Yang karena biasa memang sebagian ibu-ibu itu ASI-nya kurang, makan biasa daun kapu, jantung pisang, segala macam, tapi tetap kurang. Biasa dikasih ke orang tua dulu itu biasanya dikasih air beras sudah dimasak, atau kalau modern sekarang ya susu sapi, tidak perlu susu mereknya. Nah, kalau sudah terlanjur demikian, maka ulama mengatakan tidak perlu diasihkan kembali kalau anak itu bandel dan sudah besar. 2 saja amalannya. Yang pertama, bila mana anak itu selama belum balik
maka dibacakan di ubun-ubunnya itu kalau perempuan, Allahumma faqiha fid din wa 'allimha ta'wil. Ialah berikanlah pemahaman agama dan mentakwilkannya kepadanya. Ya, kalau laki-laki, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, ketika anak itu sudah dewasa, lalu dia bahkan sudah menikah, punya anak dan sukses, jangan sekali-kali berprinsip orang tuanya mengatakan putus ini tanggung jawabku. Karena dia sudah dewasa, ini ada juga anaknya bisa menjadi putus misalnya, bisa tidur sendiri. Nah, kedua orang tua jangan putus doanya. Kalau dia sudah ketika orang tua sudah salat, jangan sekali-kali meninggalkan tempat salatnya sebelum didoakan anak-anaknya. Nah, ketika ada sahabat saya ketika saya masih di Mesir itu, pada 14 bersaudara, 7 laki-laki, 7 perempuan dengan hidup keluarga yang sangat sederhana. 14 bersaudara ini tidak ada yang gagal, semuanya berhasil semua. Kalau itu diamalkan, maka bila mana anak itu kerja di Manado, di Papua, bahkan di Jakarta misalnya, dan bila mana orang tuanya sakit, maka anak itu akan risau, akan galau, akan merasa tidak enak perasaannya, maka dia akan kembali ke pangkuan kedua orang tuanya. Nah, saya tanya, apa resepnya? Ternyata itulah resepnya yang dua yang tadi ini. Nah, itulah sediantaranya. Nah, hadirin jamaah tarawih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga, wa mutimil jian, orang-orang yang senang membaca, memberikan makanan kepada orang yang lapar, apalagi dalam keadaan berpuasa. Mengapa di negara Arab itu tidak ada yang menyebutkan masyarakatnya membawa besok buka puasa, tidak ada. Karena mereka menjaga tradisi budaya sampai saat ini. Dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan mafattar shaliman kana lahu mislu jabir wa la yanqus, bahwasanya barang siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar dalam keadaan berpuasa, maka pahalanya itu tidak mengurangi sedikit pun. Ya, tidak, itulah yang dia jaga. Ya, maka jangan, tidak perlu lagi kita memberikan itu kalau di negara-negara Arab. Dan itulah yang dia jaga sampai saat ini. Nah, ada pengalaman pas saya itu Pak, itu ada beberapa teman saya serumah, ada orang Bone, Goa, orang Ngawi, Magelang. Baru saya datang, mereka sudah 5 tahun di sana. Ya. Jadi 26 Desember 2004 tsunami di Aceh. Saya datang 2005, itu senior-senior saya mengatakan, yang orang Bugis Makassar mengatakan, sebentar kalau turun beli belanja baru hari ke-5 puasa. Jangan sekali-kali mengatakan Makassar, bilang lalu ke Aceh, coba-coba karena Batam kemarin kejadian. Iya. Nah, karena di sana dua bahasa, karena di sana itu di Mesir baru dua bahasa, pertama Samia dengan bahasa Fusha. Nah, ketika turun mau beli, orang Arab menanyakan, "Entah ini asalmu dari mana?" Saya mengatakan Indonesia itu hari belum lancar saya bahasa Arab, karena bahasa Samia. Jadi saya mengatakan Indonesia. Jadi Indonesia di mana? Jadi kuingat itu sekamarku yang orang bodoh lelaki mengatakan, "Jangan lalu kau bilang dari Makassar." Bilang lalu kau Aceh, coba-coba. Dibilang itu Aceh. Orang Arab ini tidak berpikir panjang, langsung dikasih 500 pon. Kalau 500 pon tahun 2005 itu masih 1,2. Ya, kalau sekarang sudah 350.000. Kalau dulu 2005 1,2 harganya kalau 500 pon. Sampai saya hari ke-6 sampai 20 puasa itu terus kubilang Aceh terkumpul ke 10 juta. Bahkan saya sempat kedapatan di Alexandria, dikumpul ke semua paspor, tidak boleh fotokopinya, harus paspor aslinya. Maka bergeser ada orang Thailand, Malaysia, Kamboja segala macam berkumpul untuk mendapatkan musyahadah dengan sebanyak 2.800.000. Dikumpul itu paspor, diperlihatkan langsung dan mengatakan, entah ini, pokoknya itu tersejauhku saya kalau Aceh. Dibuka itu paspor tertulis di situ Makassar. Terpaksa saya bilang, ya saya Abdullah di Aceh wal wasi fil wilayah. Aceh itu sangat luas. Ada namanya di Aceh itu di dalamnya fi syari al-Makassariyah. Ada namanya Jalan Al-Makassar. Percaya dapat betulan 2.800.000 itu hari. Nah, sampai saat ini itu menjadikan tradisi budaya di negara-negara Arab. Nah, itulah salah satunya yang orang-orang yang senang memberi
makan kepada orang yang lapar dalam keadaan berpuasa. Nah, yang ketiga, golongan yang ketiga adalah wahafis lisan, orang-orang yang cerdas menjaga lisannya ketika Ramadan supaya tidak gugur pahala puasanya. Karena kata Nabi, kalau sa'im laisa lahu bahwasanya betapa banyak umatku yang menunaikan ibadah puasa, namun mereka tidak mendapatkan pahalanya, yang dia dapat hanya illa ju' wal aqsu, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, itulah yang namanya wahafis lisan, menjaga yang namanya lisan. Nah, yang terakhir yaitu adalah menjalani shaum Ramadan, orang-orang yang telah menjalani yang namanya Ramadan. Nah, Nabi mengatakan mafariha bidul Ramadan haramallahu jasada. Siapa yang senang bahagia ketika Ramadan itu tiba, haramallahu jasada al-nar, maka jasadnya itu diharamkan untuk disentuh yang namanya api neraka. Apa maksud dalam hadis ini? Kalau dibalik dalam kaidah usul bahwa tidak semua umatnya Nabi itu bahagia mendapatkan bulan Ramadan. Kenapa? Terkadang baru 5 hari puasa kita bisa lihat saudara kita di luar. Baru 5 hari puasa biasa di pasar, ada nih lagi yang makan, ada nih lagi yang minum. Baru 5 hari puasa mereka, berarti orang ini tidak menandakan dalam jiwanya bahwa dia tidak bahagia ketika di dalam bulan suci Ramadan. Nah, hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya sampaikan sikap ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita bisa diterima melewati dengan namanya perjalanan hidup, yaitu halawatul iman binul akhir, mendapatkan manisnya hidup di dunia dan mendapatkan kebahagiaan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatu tarawih jami'an.